Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 5A yang solih dan solihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua sehat ya? Kemarin siang anak-anak habis vaksin. Jangan lupa maemnya yang banyak biar tetap sehat ya. Nah, anak-anak, untuk pekan ini kita mulai lagi menerapkan pembelajaran daring ya. Karena kasus COVID-19 di Kabupaten Bantul meningkat lagi, jadi mau nggak mau kita harus BDR lagi. Walaupun BDR, anak-anak harus tetap semangat belajar, mengerjakan tugas apa yang Bu Nisa perintahkan ya. Sekarang marilah kita awali dulu kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, pada hari Senin kita sudah belajar tentang pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan pada halaman 10 ya. Silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 10, siapkan pulpen dan buku tulisnya. Jika tidak muat di buku paket, boleh ditulis di buku tulis ya. Anak-anak simak baik-baik apa yang Bu Nisa sampaikan, kemudian anak-anak tulis di buku paket atau buku tulis. Besok ketika masuk sekolah, Bu Nisa akan cek siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Gitu ya. Yuk langsung kita mulai. Nomor 1. Apa kepanjangan dari VOC? Masih ingat nggak? Kalau tidak ingat, coba dibuka di halaman 8. Kepanjangan dari VOC adalah Verenigd Oost-Indische Compagnie. Nomor 2. Kapan VOC didirikan? VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nomor 3. Mengapa Belanda mendirikan VOC? Karena untuk menghindari persaingan antar sesama para pedagang Belanda. Kemudian, nomor 4, apa hak istimewa yang dimiliki VOC? Hak istimewa yang dimiliki VOC adalah hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah Timur Tanjung Harapan termasuk Nusantara. Nomor 5. Bagaimana cara VOC melakukan perluasan kekuasaan di Nusantara? Bagaimana anak-anak? Dengan melakukan politik adu domba dan tipu muslihat. Misalnya begini, kalau ada persengketaan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Nah, udah ditulis ya. Coba kita lanjutkan. Di bawahnya ini ada ayo lakukan. Ada 2 kebijakan pemerintah Belanda yang menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia, yaitu kerja rodi dan tanam paksa. Kita cari ya anak-anak masing-masing informasi dari kerja rodi dan tanam paksa. Siap ya? Nomor 1, kerja rodi. Apa pengertian dari kerja rodi? Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Yang B,
Apa nama jalan yang dibangun rakyat dengan cara kerja rodi? Nama jalannya adalah Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Kemudian yang C, berapa panjang jalan yang dibangun? Panjangnya kurang lebih 1000 kilometer. Yang D, siapa nama gubernur jenderal yang memerintahkan pembangunan jalan tersebut? Siapa kira-kira? Daendeles. Yang memerintahkan untuk membuat jalan tersebut adalah Daendeles. Sudah, nomor 1 selesai ya. Lanjut nomor 2. Nah, kebijakan yang kedua dari pemerintah Belanda itu dinamakan tanam paksa atau kulturstelsel. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Jadi rakyat Indonesia itu harus menanam beberapa tanaman untuk pemerintah Belanda. Kemudian yang B, apa jenis tanaman untuk tanam paksa? Apa saja jenis tanamannya? Ada kopi, tebu, teh, dan nila. Yang C, siapa gubernur yang menerapkan kebijakan tanam paksa? Nama gubernurnya adalah Jenderal Johannes van den Bos. Yang D, bagaimana kebijakan tanam paksa yang ternyata merugikan rakyat? Bagaimana kebijakan tanam paksanya? Nah, pelaksanaan tanam paksa itu banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanam ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, itu tadi kebijakan tanam paksa yang ternyata merugikan rakyat.